Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 342, lumpuhkan kedua kakimu sendiri. Lantai dasar atau lantai satu sama saja. Huang Xiaohai menatap pemilik restoran itu tanpa ekspresi, sepertinya kamu gagal memahami maksudku. Huang Xiaohai sudah jelas mengutarakan niatnya tadi, dua bersaudara itu sudah memesan seluruh lantai pertama, siapa yang sudah pesan, pembayarannya ditanggung mereka, siapa yang belum pesan, enyahlah. Pemilik restoran memasang wajah sulit saat melihat Huo Ping, mereka yang datang adalah pelanggan, karena kedua pria itu tidak mau pergi, mereka tidak bisa menggunakan kekerasan untuk mengusir orang. Dia tahu bahwa kedua pemuda itu memiliki status tertentu, jika tidak, tidak ada yang berani menantang bangsawan muda Huo Ping di depan umum. Wajah Huo Ping semakin muram dari detik ke detik, dia menatap Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai dengan dingin, hari ini, aku tidak peduli siapa kalian, aku memberimu kesempatan terakhir untuk maju, kalau tidak. Huang Xiaolong dengan tenang menyela, kalau tidak, lalu apa? Jika tidak, aku akan mematahkan kaki anjingmu dan kemudian melemparmu keluar dari lantai pertama melalui jendela. Huo Ping tertawa dingin. Dihina sampai seperti ini, jika dia masih bersikap baik, bagaimana orang lain akan melihatnya, bagaimana dia bisa mendapatkan pijakan di kota kekaisaran Duanren ini? Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan mematahkan kaki, anjing, kami dan melempar kami dari lantai pertama. Huang Xiaohai mendengus. Huo Ping mengangguk pada penjaga di belakangnya, penjaga yang cerdik itu mengerti, menjawab dengan hormat, lalu melangkah menuju meja Huang Xiaolong. Kalian berdua harus berterima kasih kepada tuan muda kami, dia hanya ingin kaki anjingmu lumpuh. Jika ini adalah hari yang normal, kalian pasti sudah mati. Penjaga itu mencibir, lalu dengan tiba-tiba, dia menyerang, memukulkan telapak tangannya ke arah Huang Xiaohai. Penjaga ini adalah anggota Ordo ke-9 Hautian terdahulu, telapak tangannya bergerak saat angin bertiup kencang, memancarkan gelombang panas. Pelanggan lain di lantai pertama dengan cepat mundur untuk menghindari serangan sebagai korban tambahan. Mengetahui niat penjaga itu, Huang Xiaohai mendengus, melompat berdiri, dan meninju dengan tinjunya, tinju penggali jantung. Jejak tinju bersiul di udara, berputar seperti bor, menembus gelombang panas penjaga itu dan mencapai tepat di depannya. Wajah penjaga itu pucat, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar atau mundur, pukulan Huang Xiaohai mengenai dadanya. Geraman teredam keluar dari penjaga itu, tubuhnya terlempar ke belakang, menabrak banyak meja dan kursi di sekitarnya. Piring dan piring terbalik, kendi dan cangkir anggur jatuh ke lantai, sepotong tulang sapi yang dimakan dengan tepat jatuh ke mulut penjaga yang terbuka. Orang-orang yang menonton benar-benar terkejut, tidak ada yang mengira Huang Xiaohai memiliki kekuatan sebesar ini. Termasuk Huo Ping. Namun sekali lagi, itu hanya sesuatu yang tidak terduga baginya. Sambil mencibir, dia berkata, pertengahan Ordo ke-9. Jadi ada beberapa keterampilan. Mata Huo Ping memberi isyarat kepada dua Ordo ke-10 awal di antara para pengawalnya, memberi isyarat kepada mereka untuk menyerang dengan sebuah gerakan. Kedua pengawal Hautian Ordo ke-10 mengangguk. Dengan gerakan cepat dan tanpa sepatah kata pun, keduanya melancarkan serangan ke Huang Xiaohai. Selama bertahun-tahun, Huang Xiaohai telah mengonsumsi banyak harta karun langka dan pil roh, ditambah dengan kerja kerasnya, ia berhasil mencapai pertengahan Orde ke-9, memiliki serangan dan pertahanan yang lebih kuat dari prajurit tingkat yang sama, bahkan mampu mengalahkan puncak Orde ke-9 Hautian akhir. Namun, ia hampir tidak dapat menangkis satu Orde ke-10, apalagi dua dari mereka bersama-sama. Dengan demikian, di bawah serangan gabungan kedua pengawal itu, Huang Xiaohai terpaksa mundur berkali-kali, kebanyakan menghindar, tidak mampu menyerang. Melihat hasil ini, Huo Ping pun berkata, patahkan kaki anjing mereka, sia-siakan laut ki mereka untukku juga. Awalnya, dia berencana untuk menyelesaikan masalah ini hanya dengan mematahkan kaki kedua orang ini, tetapi sekarang, amarahnya hanya bisa diredakan dengan menghancurkan laut ki mereka. Mengakui perintah tuan muda mereka, salah satu penjaga membidik dada Huang Xiaohai dengan telapak tangan yang mematikan, namun, ketika serangannya hendak mendarat, sebuah kekuatan dahsyat memantulkannya. Mata penjaga Ordo ke-10 membelalak karena terkejut. Sebelum dia bisa menyadari apa yang terjadi, dia merasa seolah-olah sebuah gunung yang berat menghantam tubuhnya, menjatuhkannya dari lantai pertama. Penjaga itu melompat melalui jendela yang pecah, menabrak restoran lain di seberang jalan. Nasib yang sama juga menimpa pengawal Ordo ke-10 Hautian lainnya. Semua orang tercengang melihat dua penjaga itu, melompat dari gedung tanpa alasan yang jelas. Tidak ada yang tahu, apa yang terjadi. Jelaslah bahwa Huang Xiaohai tidak dalam situasi untuk menyerang saat itu. Huo Ping diam-diam terkejut, tidak dapat menjelaskannya. Dia menoleh untuk mengamati sekelilingnya, sepertinya dia mengira ada beberapa ahli yang bersembunyi di antara para pelanggan yang diam-diam membantu Huang Xiaohai. Meski begitu, dia tidak menemukan apapun.
Jadi, kalian berdua dilindungi oleh beberapa ahli dalam kegelapan, tidak heran kalian begitu sombong di sini. Sesaat kemudian, Huoping mengalihkan pandangannya dan menoleh ke Huang Xiaohai, cahaya jahat dan kebencian bersinar di kedalaman pupil mata Huoping. Baiklah, kali ini aku akan melepaskanmu untuk sementara. Kemudian dia melambaikan tangannya, memerintahkan para penjaga di belakangnya, ayo pergi. Dia telah memutuskan untuk bergerak di masa depan setelah mengetahui latar belakang kedua pria ini. Melihat Huoping bersiap pergi, pemilik restoran itu merasa lega. Jika kedua belah pihak terus bertengkar, restoran kecilnya tidak akan mampu menahan pelemparan seperti itu. Para pengunjung yang menunggu untuk menyaksikan pertunjukan yang bagus kecewa dengan cara acara berakhir. Tepat ketika semua orang yang hadir mengira masalah telah selesai untuk hari itu, suara Huang Xiaolong terdengar, pergi. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Apakah aku bilang kau boleh pergi? Tindakan semua orang terhenti di tempat. Huoping, yang memutuskan untuk menahan amarah hari ini sementara waktu hingga dia menyelidiki latar belakang Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai sebelum melancarkan balas dendamnya, menghentikan langkahnya dan berbalik. Huoping menatap Huang Xiaolong dengan tatapan mematikan, suaranya dingin, apa yang baru saja kau katakan? Semua orang yang hendak pergi memusatkan perhatian mereka sepenuhnya pada Huang Xiaolong, termasuk pemilik restoran. Huang Xiaolong mengangkat mangkuk anggur di tangannya, menyesapnya dengan santai, mengisi mulutnya dengan anggur harum, patahkan kakimu sendiri, lalu berguling turun dari lantai pertama. Huang Xiaolong melanjutkan dengan tenang seolah-olah dia sedang berbicara tentang cuaca hari ini. Semua mata terbelalak seperti melihat hantu. Orang itu menyuruh Huoping mematahkan kedua kakinya sendiri lalu berguling turun dari lantai pertama. Apakah pemuda berambut hitam ini sudah gila? Hampir semua orang di lantai pertama memiliki pikiran yang sama yang terlintas di benak mereka. Namun orang itu sendiri, Huoping, malah tertawa terbahak-bahak, aura pembunuh terpancar di matanya. Pang, kau yakin? Huang Xiaolong tetap tenang, patahkan kakimu sendiri sebelum aku berubah pikiran. Jika aku berubah pikiran dan memaksaku untuk bertindak, maka kakimu tidak akan patah begitu saja. Kalimat yang arogan itu mengundang ekspresi aneh dari orang-orang di sekitarnya. Bukan hanya patah kaki. Huoping tertawa terbahak-bahak, jadi apa, kau ingin menghancurkan laut Kiku juga? Sebelumnya, dia telah memerintahkan pengawalnya untuk mematahkan kaki Huang Xiaolong dan Huang Xiaohai dan menghancurkan laut Qi mereka juga. Sambil melontarkan pertanyaan mengejeknya, suasana hati Huoping menjadi lebih baik, seekor beruang putih besar muncul di atas kepalanya. Kemarahan, amarah, dan amarah yang belum pernah terjadi sebelumnya yang belum pernah dialaminya sepanjang hidupnya meledak dengan hebat di hati Huoping. Tatapan kaget dan iri tertuju pada beruang putih yang melayang di atas kepala Huoping. Ada juga rasa kagum dan sembahyang. Bagaimanapun juga, itu adalah roh bela diri tingkat 13 tingkat atas. Huoping segera berubah jiwanya setelah memanggil roh bela dirinya. Tubuh fisiknya membesar 2 kali lipat dari ukuran aslinya, lengan dan jarinya tumbuh tebal, cakar tajam, mirip dengan cakar beruang raksasa. Aku benar-benar ingin melihat bagaimana kau akan melumpuhkan kedua kakiku dan laut Kiku. Kekejaman memenuhi mata Huoping. Dia meraung, dan sebelum seseorang bisa berkedip, Huoping sudah berada di depan Huang Xiaolong, kedua telapak tangannya berayun ganas ke arahnya. Mati. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benak Huoping. Hancurkan bajingan ini sampai berkeping-keping. Semua orang melihat kedua telapak tangan Huoping dengan kuat menyerang tubuh Huang Xiaolong. Anak ini masih berani mengatakan bahwa dia akan mematahkan kaki bangsawan muda Huoping dan menghancurkan laut Qi-nya.